Edward Fernando, nggak usahlah ngomong firman tapi ngomong kasar. Yang mana kau ngomong kasar? Lonte. Di Alkitab aja ada pelacur dibilang tolol. Pengikut saya di sini tolol dungu. Kau buka di Alkitab pelacur, maka dibawalah pelacur itu ke hadapan Yesus. Tuhan, orang ini kedapatan berzina. Apa kata Yesus? Ini batu, lemparlah orang ini. Siapa yang nggak merasa tidak berdosa, lemparlah dia. Wow, kotor kali Alkitab itu. Aku nggak kau pikirkan anakku kasihan. Ngerti nggak kalau maksudku? Fitnah dia itu ditonton dan dikonsumsi anakku turun temurun. Untung kawan-kawannya belum lihat video, nanti dia SMA, dia bapakmu ternyata korupsi ya, memakan donasi, ada ini orang namanya anak Batak. Dibully dia kawan, semua disebarkan video ini. Apa nggak bisa bunuh diri anakku? Pakailah otak kau. Aku akan kusebarkan alamat sedis. Ngapa aku takut? Biar turun-temurun juga dia repot. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Banyak orang bertanda tanya, kenapa Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot begitu getol, begitu menggebu-gebu untuk menyerang Edis, untuk membongkar Edis serta kroco-kroconya ya. Banyak orang bingung gitu. Kenapa sedendam itu? Kenapa sebenci itu dengan yang namanya Edis? Bukankah Edis itu dulu adalah murid dari Rudi Yohanes? Bukankah mereka sama-sama Kristen? Bukankah mereka sama-sama Laskar Kristus? Kan begitu. Ini yang membuat banyak orang bertanda tanya. Bahkan di kalangan Kristen sendiri, itu semua bingung. Pak Bom-Bom saja itu sudah selesai. Sudah tidak lagi mau membahas Edis. Ya mungkin karena Pak Bom-Bom nggak tahan ya. Begitu masif serangan dari para herder-herder yang dimiliki oleh Edis ini, teman-teman. Jadi Pak Bom-Bom nggak tahan karena dia juga sudah dihubungi oleh netizen-netizennya. Sudah dihubungi oleh para donatur-donaturnya. Sudah dinasehati oleh para pendetanya. Jangan kamu serang Edis. Edis itu adalah Kristus. Edis itu adalah junjungan. Edis itu adalah Lord. Ya, adalah Tuan dari para Polikardus, bahkan sudah dituhankan. Jangan serang Edis, habis kamu nanti. Dan itulah yang membuat Pak Bom-Bom akhirnya menarik diri dari pertempuran ini. Tetapi kenapa Rudi Yohanes atau Rudi Iskariot tetap getol, teman-teman? Padahal kalau kita lihat ya, itu komentar-komentar yang ada di tempat Rudi Yohanes, itu isinya herder-herder Edis. Babak belur kalau kita bilang. Hancur Rudi Yohanes ini. Diserang sedemikian rupa, dihujat sedemikian rupa. Apa sebenarnya yang memotivasi Rudi Yohanes untuk terus bersuara, untuk terus menyerang Edis? Kan ini yang jadi tanda tanya besar. Apakah sekedar karena dia merasa reputasi dia hancur? Ya, reputasi dia sudah hancur dibuat oleh Edis mengenai masalah donasi kepada Rudi Simamora. Apakah hanya sekedar itu? Ini yang membuat orang bertanda tanya gitu ya. Dan di sini kita akan bongkar semua. Kita akan kasih tahu, dan jujur ya, jujur hal ini sangat mengejutkan, dan sebenarnya kalau kita lihat karakter Rudi Yohanes, tentu saja ini sesuai. Dan saya secara pribadi cukup mengenal, ya, cukup mengenal yang namanya Rudi Yohanes atau Rudi Iskariot ini. Bahkan bisa dibilang di antara para apologet-apologet Islam, bahkan bisa jadi di antara orang Kristen juga. Saya yang paling tahu bagaimana karakter, tabiat dari manusia satu ini, teman-teman. Karena saya pernah jadi temannya. Dulu hampir setiap hari. Hampir setiap hari kita live bareng. Dia masuk ke StreamYard saya, atau saya masuk ke StreamYard dia. Kita diskusi, kita bahas segala hal di zaman dulu. Bahkan saya ingat bagaimana Bang Zuma menegur saya, "Dek, jangan terlalu dekat dengan mereka. Mereka ini ular beludak, mereka ini serigala." Banyak sekali orang-orang bertanda tanya, kenapa saya begitu dekat dengan dia? Sama seperti saya dekat dengan Luga. Kan begitu. Karena dulu saya punya 3 orang badut utama, teman-teman. Baru plus 1 badut spesial. 3 badut utama itu Luga, Niken, sama Rudi Yohanes. Ini 3 badut utama saya. 1 badut spesial, yaitu Edis.
Kenapa dia spesial? Karena dia nggak bisa setiap hari masuk. Karena saat itu dia nggak setiap hari live. Ya, jadi dia istilahnya part-time badut. Nggak bisa full. Cuman event-event tertentu dia saya undang untuk jadi badut. Itu Edis tuh dulu. Dan Rudy Yohanes sendiri, itu sekarang sangat benci dengan saya. Bayangkan dari teman jadi sangat benci dengan saya. Berkali-kali berusaha mencelakai saya, menikam saya dari belakang. Itu membuat orang bingung gitu. Ini beneran dia tikam atau hanya skenario? Karena dulu dekat sekali. Dulu dekat sekali, teman-teman. Sayalah orang pertama yang memberikan selamat saat rumah anak terongnya siap. Jadi kalau dia bilang, saya iri atau dendam, benci sama dia, dulu enggak, teman-teman. Ya, dan saya nggak pernah dendam sama dia. Saya sudah berikan pengampunan karena saya yakin hukuman itu berasal dari Allah. Saat rumahnya siap, saya memberikan selamat, bahkan memberikan dia hadiah. Dulu saat dia live masih di ruang tamu ya, kalau sekarang sudah pindah di kantor. Waktu dia live di ruang tamunya, di belakang ada jam kan? Ada jam itu yang besar. Itu pemberian saya. Dan dia akui. Jadi di sini teman-teman, saya tahu betul karakter orang ini, dan saya tahu betul kenapa dia dendam. Karena memang tipikal Wa'alabu ini, atau Iskariot ini, adalah tipikal yang pendendam. Pendendam, teman-teman. Saya ingat waktu itu dia pernah cerita sama saya, waktu zaman dulu, kenapa dia begitu benci dengan yang namanya Luga. Kenapa dia benci? Jadi semua itu ternyata ada hubungannya dengan keluarga. Ada hubungan dengan keluarga. Rudy Yohanes atau Rudy Iskariot paling pantang ya kalau keluarganya disebut atau dibawa atau ditarik-tarik atau ada hal yang berhubungan yang berbahaya bagi keluarganya, dia itu ngamuk sekali teman-teman ya. Dan kenapa dia begitu benci dengan Edis? Ternyata anaknya akan bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya ya, dihina, dihujat, dibully oleh teman-temannya karena bapaknya si Rudy Iskariot ini dianggap pernah menggelapkan donasi Rudy Simamora, menzolimi Rudy Simamora yang notabene adalah muridnya sendiri, anak terong 01, dan itu adalah aib atau hal yang sangat jahat sekali. Dan tentu saja teman-teman, ibarat anak koruptor, ya, kalian lihat kalau ada koruptor, anaknya itu pasti di sekolah kemungkinan besar dibully, dihujat, dihina gitu kan. Wah, bapakmu ternyata koruptor gitu. Ternyata bapakmu yang membuat kita susah, membuat rakyat susah gitu. Nah, sama. Jadi anaknya Rudy Yohanes itu akan dihujat karena apa? Karena bapaknya sudah membuat yang namanya Rudy Simamora itu hidup susah. Dan anaknya berpeluang untuk bunuh diri. Ini yang membuat Rudy Yohanes stres, pusing, memikirkan bagaimana nasib anaknya. Anak semata wayangnya. Stres dia. Waduh, ini tekanan untuk anaknya yang bahaya. Kalau sama dia, biasa gitu. Dia sudah kebal dihujat, dia sudah kebal dihina, dia sudah pernah dijatuhkan ke titik terendah. Jadi bagi dia, biasa aja itu. Tapi anaknya tidak sekuat dia. Tidak sekuat dia, teman-teman. Ini dia yang sampaikan ya. Kita dengarkan dulu bagaimana anaknya itu mau bundir, dibilang ya. Rustam Simarmata, coba bahas topik yang lebih. Ini bermutu lah ya. Kenapa bermutu? Bahwa ternyata Edis itu sudah mengambil uang itu semua, dimakaninya. Makanya dia di Amerika itu hidup senang. Ya. Dia menghujat Islam, dapat uang. Uang itu digunakannya katanya mau membangun rumah apologet. Padahal dia baru mendarat di Amerika. Bagaimana orang baru mendarat bisa beli tanah di sana? Syaratnya kan banyak. Itu yang mau kubongkar. Janganlah sampai ditipu orang-orang Kristen ini. Taunya aku pengikut series itu dungu, bodoh, tolol. Tapi ya janganlah terus-terus dibodohi. Sudah kutunjukkan ya. Uang yang diambil dia hari ini 700 juta. Langsung disikatnya kawan. 700 juta segini lah uangnya kuras ya. Aku belum pernah lihat uang 700 juta. Kalau 100 juta udah segini. 700 juta 7 kali gini. Yang berdonasi sama dia kawan belum tentu punya rumah.
belum tentu makan hamburger, belum tentu makan daging. Serius kan itu makanannya di Amerika tuh itu terus. Paham kalian ya? Kasihan kawan. Banyak oten-oten dungu. Aduh, sudahlah ditipu-tipu dia. Kucing dibayar kontan langsung sama Tuhan dan buka Tuhan langsung tingkah kalian dibayar kontan. Tak apa bayar kontan. Siapa yang berutang? Ini memang pengikut edisi itu bilang dungu semua. Memang ada bayar kontan. Membeli apa Tuhan dari kita? Aduh. Sudahlah lah ya, Tuhan Yesus tidak akan berkenan dengan cara kamu ini. Dari mana kau tahu tidak berkenan? Sudah bicara kau Jack Daniel sama Tuhan Yesus. Coba-cobalah tenangkan hati. Berlualah dengan Tuhan, minta hatimu tenang. Jangan penuh amarah. Coba kau ingatkan si Dis. Kau tariklah kata-katamu itu. Karena itu menyakitkan 7 turunan. Bilang, bahkan bukan 7 turunan. Sampai 87 turunan. Pokoknya sampai dunia kiamat. Selagi masih ada internet. Cobalah kau sok bijak sama si Dis kalau dengarnya. Tai kucing itu kalau dengar kau. Sudah ada dari Amerika mau mempersatukan kami. Ditolak si Dis, sombong. Sampai dibilangnya memang sombong anak itulah ya. Sekarang orang di Amerika sudah banyak mengatakan dia sombong. Kecuali orang ibu-ibu. Ngapainlah kita sombong-sombongnya kawan-kawan ya. Apa sih yang mau disombongkan di Amerika dia? Aduh, kenapa harus sombong ke Amerika? Dulu waktu zaman aku tenar kawan. Jangan ke Amerika. Kemana-mana pun sudah diajak aku kawan. Tapi aku nggak mau. Tidaklah aku bilang anakku waktu itu masih kecil. Jadi aku pikirin biarlah anakku dulu yang kuurusi kan. Apa dulu ini kawan-kawannya. Sabar ya. Aku nunggu si Edis. Mungkin besok pagi dibalasnya. Biasanya besok pagi dibalasnya. Kalau tidak dibalasnya datanya langsung kusebar ya. Mana mau lagi aku nunggu-nunggu lama-lama kawan. Ngapain? Langsung gas. Gitu kawan, capek kita berbalas pantunnya. Dia diajak baik-baik gak mau. Kau ingin bongkar karena iri lah, iri tentang apa aku ya? Orang dia baru segitu kok, aduh udahlah. Gak usah kita itu kan ya. Kadang orang gak ngerti apa itu iri, apa itu ini. Apalagi sudah 8 bang, gas capek balas pantun. Yontiwol. Ya. Jadi kawan-kawan, Junta, Jun 16. Penipu ini Mak Pep wakak. Kau yang dungu. Yang dimaksud Mak Pep itu tidak ada ketika dia di penjara. Penjara mana? LP. Kan sudah ku bilang memang dungu. Otak pengikut Sedis kan. Sudah kubacakan. Yang dimaksud Rudi Simamora di penjara LP. Tidak ada dia dikasih 1 rupiah pun. Benar. Kan ku benarkan. Kenapa tidak ku kasih? Karena aku sudah berhenti November. Sementara dia di LP Desember. Dungu. Kapan lah? Ramanda XR. Kapan kau tenar? 2008 sampai 2024 tenar kali aku kawan. Buka aja, googling aja. Rudi Yohanes Hutagalung, carilah. 2011 kasusku besar. Tapi aku nggak lari keluar negeri. Kenapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tadi sudah kami buka di Wahyu ya. Aku buka kitab Wahyu ya. Aku kasihlah kalian sepukul-sepukul ya. Wahyu berapa tadi? 21 ayat 8 ya. Wahyu 21 ayat 8. Aku bacakan ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, bla 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 bla, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saya di situ kawan, dia akan mengalami kematian kedua. Dia penakut. Paham ya? Kalau aku pemberani kawan. Waktu itu kasusku tuh udah besar. Aku lari. Nggak, najis teralala. Ngapain saya lari? Kalau kau tidak merasa bersalah, jangan lari.
Kan kau berdebat aja nyokok lari. Ya. Aduh. Ya. Apa? Bukan Rudi Yohanes tapi Rudi Iskariot. Iskariot itu nggak dikenal, itu bapaknya Yudas. Iskariot itu tidak pernah berkhianat, kalian keliru. Yang berkhianat itu namanya Yudas. Kalau kalian bilang Rudi Yudas, aku senang. Karena Yudas itu masuk surga. Siapa yang menyuruh Yudas untuk menangkap Yesus? Yesus sendiri. Aduh, kalau bicara Yudas kawan, aku PH-nya Yudas kawan. Kalian jaksanya Yudas. Tak seorang pun pernah mengalahkan aku bicara tentang Yudas. Bisa kita uji. Kalau kalian berani, abis ini aku ke TikTok, ya, buat kalianlah suatu hal yang bisa mengatakan Yudas ke neraka. Takkan mampu kalian menghadapi aku ya. Oh ini PH Yudas. Kalian apa? Jaksa Yudas, kan pidana ini. Dulu kita di pengadilan, hakimnya siapa? Yesus Kristus. Yang hakimnya sangat objektif. Ya berlaga aja kita. Ya. Kau keluarkan dalilmu, ku keluarkan dalilku. Kita lihat siapa yang menang, ya. Apalagi Edward Fernando, nggak usahlah ngomong firman tapi ngomong kasar. Yang mana kau ngomong kasar? Lonte. Di Alkitab aja ada pelacur dibilang. Jadi kasar itu. Aduh. Makanya aku bilang tolol. Pengikut saya di sini tolol dungu. Kau buka di Alkitab pelacur, maka dibawalah pelacur itu ke hadapan Yesus. Tuhan, orang ini kedapatan berzina. Apa kata Yesus? Ini batu, lemparlah orang ini. Siapa yang enggak merasa tidak berdosa, lemparlah dia. Wow, kotor kali Alkitab itu. Masa ada di situ pelacur? Lonte TS. Memang dungu kawan. Ya. Aduh, nanti semua bahasa Alkitab dibuatnya itu jadi bahasa kotor. Bongak dia. Penyanyi karbitan, ingat kalian satu suku. Silakan membela diri tapi jangan buka alamatnya di Indonesia. Kasihan ortunya. Ya gimana lagi? Aku nggak kau pikirkan anakku kasihan. Ngerti nggak kalian maksudku? Fitnah dia itu ditonton dan dikonsumsi anakku turun temurun. Untung kawan-kawannya belum lihat video, nanti dia SMA. Dia bapakmu ternyata korupsi ya. Memakan donasi, ada ini orang namanya anak Batak. Dibully dia kawan. Semua disebarkan video ini. Apa nggak bisa bunuh diri anakku? Pakailah otak kau. Aku akan kusebarkan alamat sedis. Ngapa aku takut? Biar turun temurun juga dia repot. Aduh. Tapi alamatnya itu bisa jadi waktu dia dulu mahasiswa. Dibuatnya di Yogyakarta. Dia bukan dari Yogyakarta. Akan banyak caranya dia itu, udahlah. Aduh. Tidak ada mi kau PX penggemar apa nih? Albertus Patula, tidak ada mi kau PX penggemar Rudi. Habis kau gara-gara kau nyerang apologet sesama. Tolong diperbaiki bahasanya lah, biar ngerti aku. Nggak ngerti aku begitu-begitu ya. Cobalah TDK, ada mi kau PX, apa PX ini? Nggak tahu aku tuh. Mana lagi? Ayo, mana ini? Ada Redis. Tuntut Edis ke hukum kalau kau berani. Jangan muncung kau. Siapa nama ini? Raja Chandra. Ya berarti kau kan siap ku buka alamatnya kan? Raja Chandra. Kan ku bilang ya. Pengikut Edis itu dungu dan dipamerkan. Tuntut Edis ke muka hukum. Orang dia lari ke Amerika. Apa yang mau ku tuntut? Suruhlah dia pulang ke Amerika. Ku tuntut Raja Chandra. Ya. Kita buktikan siapa lebih hebat Raja Chandra. Kau atau aku? Suruh Edis pulang. Ku tuntut dia. Kalau di Amerika kan kau bongak. Bagaimana aku mau nuntut orang di Amerika? Memang tolol semua pengikut Edis. Setiap komen tidak ada satu pun yang cerdas kan? Aduh. Indra 82 keren. Rudi Yohanes pernah melawan Paul Zong. Ya betul. Sama kasusnya kawan. 2003 aku bombardir Paul Zong. Sama kasusnya. Datang Rudi Simamora minta bantuan Paul Zong. Datang Paul Zong dibilangnya, apa kamu tidak dibantu Rudi Yohanes? Tidak.
Tak diurusinya lagi aku katanya. Datanglah Paul Zong, saking kasihannya, dikirimlah Gala Ruak-Ruak itu ke sana menolong Rudi Simamora. Ya, pas kami lagi akan dia kusiapkan pengacara itu kan. Mau nebeng orang itu diusir sama pengacara yang kuapa. Tidak ada urusan kalian pipi kalian. Mau cari nama aja kalian sini. Donatur kalian pun tidak ada. Ngasih bantuan tidak mau kawan. Ya, kusuruh mengirim apa pengacara juga nggak mau si Lisnora itu. Ya, tapi dia ngomongnya banyak kali di dunia maya ini. Dibilangnya aku minta bantuan. Kan dia yang menawarkan. Apa yang bisa kami bantu? Waktu itu masih mesra kami. Aku bilang lah. Kalau kalian punya sumber daya, pengacara kirimlah ke Medan. Ya, biar aku tak perlu cari donasi. Datang dia. Kalau itu kami nggak punya sumber daya. Dulu kami ada diurusi orang itu. Ingat kalian yang kawin sama orang Aceh diceraikan? Kalah. Sudah. Siapa pengacaranya? Itulah yang kemarin jumpa pers itu. Pak apa namanya itu Pak? Sudah itu apalagi kata Silsnora. Aku bilang lah kalau gitu itu bantulah pendanaan. Karena aku bayar pengacara. Waktu itu kami bayar yang di Medan itu 30 juta. Dan ongkos transportasinya harus dibayar setiap sidang. Tahu apa kata Lisnora? Disebarkannya itu kayak pasal seperti ini. Sama dengan sok katul bekatul. Dibilangnya aku minta. Kalau Lisnora itu kuakui. Ada aku minta. Karena dia yang menawarkan kan. Sudah saya ajukan sama Paul Zong. Paul Zong gak mau katanya. Taulah kalian dia payah. Kami pun organisasinya baru. Di bawah kepemimpinan Paul Zong. Uang gak ada katanya. Ya udah aku bilang. Rupanya dibuatnya kayak gini. Sama persis tahun ini. Sudah. Habislah aku dimaki-maki Paul Zong. Digiringnya opini orang. Aku makan ini segala macam. Dikirimnya lah orang. Waktu si Rudy sudah di LP. Dikasihlah dia 1,8 juta. Dibuat kwitansinya. Foto-foto lah orang di situ. Dikirimlah ke dunia maya. Tertuduhlah aku kawan. Padahal tiap bulan ku kirimi rantangan dia 1,5 juta. Uang durung-durung. Uang ini 300.000. Aduh ku bilang. Ku ingatkan Paul Zong, ya jangan begitulah brother, slow lah. Tetap aku ditekannya di dunia maya. Semua orang memaki aku waktu itu. Kayak inilah percis herder dungu-dungu ini. Sekali aku ambil tindakan, ku bongkar Paul Zong. Paul Zong mengatakan bahwa dia memberi makan 10.000 orang tiap hari, tiap malam. Bisa nggak 10.000 dibawa pakai tangan, ku bilang. 10.000 nasi bungkus itu harus bawa kontainer. Dia pakai motor gini. Penipu aku bilang. Sudah itu, pernah nggak kalian lihat dia men-shooting, memfoto orang menerima makanan itu? Pernah kata orang semua. Pernah nggak kalian lihat orang yang menerima makanan itu memakan makanan itu? Nggak pernah. Nggak ada fotonya. Tahu kalian kenapa aku bilang? Dibelilah sama gengnya si Paul Zong ini kaki ayam, kepala ayam, itulah dicincang-cincang, kasih cabai, kasih sayur, dimasukkanlah ke nasi. Siapa yang mau? Korupsi kalian banyak kali. Mulailah diserang orang Paul Zong. Mulai pintar lah orang kan. Kau tuduh si Rudy tidak mengurusi. Akhirnya aku suruh si Rudy klarifikasi. Mana ada aku bilang begitu katanya. Dia itu aja nggak ngerti apa yang kucapkan katanya. Sama percis kayak gini. Series juga gitu nggak ngerti dia langsung disebar-sebarkan semua. Aduh, ya. Edis tipu sukses mengambil keuntungan dari firman Tuhan Alkitab sebesar 2,1 miliar. Padahal Edis tipu bin Ebionit bukan Tritunggal. Gak tahu, penyalipan rencana iblis. Ehad itu satu-satunya. Yesus punya Tuhan. Iya kawan. Makanya gue bilang kan pengikut Edis itu tolol. Mengaku Kristen. Van Edis tak mengaku Kristen. Bagi Edis Yesus bukan Tuhan. Masih dibela orang itu. Bagi Edis jalan keselamatan salib itu rencana iblis. Masih orang itu senang. Lama-lama pengikut iblis ini. Sudah. Dibilangnya Yesus punya Tuhan. Masih juga senang. Ini memang gila benaran atau gila ece-ece. Rupanya benaran gilanya. Ya. Oke, aku tunjukkan ya. Dia memakan uang itu nggak tanggung kawan. Sudah 3 kali ambil 700 juta. Tapi belum ada satupun yang dibuat dia entah apa-apa nggak ada ya. Ngeri kawan. Oh dia udah dibalikannya.
Akhirnya dia mengaku ya. Iya sekalian ini dia. Inilah si Edis dulu. Sekalian root kampus saya Universitas Widya Mataram. Jurusan hukum. Cek aja di Forlap Dikti. Iya ya. Dia ngaku kan bukan aku kan. Berarti data aku pelit kan. Dak bohong kan. Oke dia sudah bilang inilah alamat si Edis. Waktu di Jogja ya. Dia yang minta ya sekalian katanya. Ya kita buatlah. Ini mungkin waktu mahasiswa lah dia ini. Jadi dia tinggal di Tileng Kelurahan Pendoworejo, Kulon Progo, Kabupaten Giri Mulyo. Ya, Kulon Progo ya. Coba kalian ke sana tanya masih ada nggak apa keluarga di situ. Katanya ini bukan keluarganya waktu dia kuliah mungkin ini ya. Jadi dia cerdik kawan. Karena aku bilang kan rekening itu rekening lama dia dibuatnya kawan. Ya. Jadi biar bisa dia menarik ya bukan dari rumahnya seingatku dulu di Lampung sih. Tapi ya itulah. Ya, udah paham ya. Jadi itu alamat Sedis. Mungkin kalau orang Jogja main-mainlah ke sana tanya. Siapa tahu Sedis memang ada di situ ya. Ya. Nah, uang itu diambilnya 700 itu dari mana? Ini tunggulah kawan. Memang saya di sini bahaya juga ini. Oh, udah kutunjukkan tadi jumlahnya. Oh, ini. 776 juta. Udah kutunjukkan tadi ya. Oh, udahlah kalau udah kutunjukkan ya. 776 juta ya. Terlacak kan? Benar. Artinya alamatnya tidak disangkal dia, malah disuruhnya aku sekalian membilangkan dia kuliahnya di mana. Berarti orang tuanya nggak di situ kawan. Itu waktu kuliahnya dia. Itu tenanglah kalian ya. Ini jumlah uang yang sudah diambil dia dalam beberapa hari ini ya. 776 538 527.30 ya. Jadi 776 juta. Diambilnya ya dalam bentuk di sini rupiah tapi dolar itu didolarkan karena dia mau ngambil di Amerika. Kalau di Amerika takutku dia bukan ngambil di Amerika, ngambilnya di Indonesia. Tapi di Indonesia kan harus pakai surat ya, nggak bisa ya. Jadi bagaimana cara dia ngambilnya? Aku pun bingung. Aduh. Pasti ada yang mengambilkan kawan. Untuk apanya diambil di Indonesia? Sangat dugaanku memang dia punya utang. Jadi dia mau bayar utangnya itu. Ya. Bisa jadi kawan, bisa jadi. Saya nggak tahu. Uang yang dibawanya kabur itu bisa jadi untuk bayar utang itu. Tapi bisa nggak dari Amerika ngambil ke BRI yang? Ya bisa jadi juga. Kita nggak tahu ya, misteri lah itu aku bilang ya. Intinya dia sudah mengambil segitu. Mungkin udah 3 kali ambil ya. Tapi batu selembar pun udah ada dibuatnya. Edis tipu Pilatus bin Pilatus. Edis tipu bin Pilatus. Ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Masa orang hukum bicaranya seperti itu ya? Enggak ngerti aku entah hukum apa dia itu situ. Pidana, perdata, HTN, entah apalah. Biarlah gitu ya. Udah aku buka ya alamatnya ya. Udah puas kalian kan? Disitulah nanti kalau ada yang orang Jogja, pergilah kalian main-main ke sana, cek. Ya, tanya, pernah sih tinggal sini? Bilang. Nah, kalian tinggal telusuri aja, udah dapat itu ya. Oke? Ya. Hukum surat menyurat. Kalau saya di situ orang hukum kawan, kanlah aku dihancurkannya nama baikku, ya kan? Tidak akan dihancurkannya. Tapi karena dia itu hukum surat menyurat, dia dihancurkannya. Pan dia mengaku kawan. Kan dibilangnya apa? Masa kawan seiman dibongkar ininya? Alah, kalau kau kawan seiman, kenapa mau kau hancurkan nama baikku? Kan gitu ya. Ya. Jadi untuk herder-herdernya Edis, dengarlah sini baik-baik Bapak bilang ya. Duduk sini nak,
dekat pada Bapak. Jangan kau ganggu sang debaters. Kuceritakanlah sama kalian. Kalian yang merasa enteng masalah ini. Tapi aku yang melihat jauh ke depan, ini tidak merasa enteng. Sekarang anakku SD, kawan-kawannya SD tak mungkin membuli dia. SMA dia nanti, anak-anakku akan dibully. Apalagi nonton video ini. Bapak kau kata si Edis TV memakan uang Rudi Simamora. Bagaimana aku menghapus itu kawan? Tidak bisa kan? Itu yang membuat aku marah. Tapi kalau dibilang kau Rudi penghujat, kau begini, aku masih maklum. Anakku bangga, bapakku bukan penghujat, tapi pendebat. Ya. Paham kalian ya? Itulah yang menjadi bebanku. Paham kalian? Kalau kalian punya otak. Iya kalau kuat dia nanti menerima cacian itu. Pak pindah sekolah lah, aku nggak kuat, aku diejek terus pindah sekolah. Pindah sekolah begitu lagi ada yang tahu. Lihat itu yang di Bali itu di Udayana nyo. Lompat dari lantai 4 kawan. Jadi jangan sepele ya herder Edis. Karena kalian bodoh dungu. Makanya kalian merasa sepele. Kan dungu kalian, dungu. Ya. Apalagi. Cocoha, berdamailah kawan. Bagaimana status rumah anak terang? Status rumah anak terang bikin terang lebih terang. Aku pertanggungjawabkan semua kawan. Tenang kalian. Jangan kau tilep donasi supaya anakmu tak malu. Kan aku bilang Patriot ini mamaknya lonte nih. Bagaimana dia mengatakan aku tilep donasi? Bisa nggak kau buktikan Patriot? Kan ini fitnah kejam kan? Kayak inilah contohnya. Nanti kawan-kawan anakku seperti si Patriot ini. Dibilanglah itu sama anakku. Apa anakku nggak marah? Dia perempuan kau. Si Patriot ini mamaknya lonte, bapaknya ini pelacur juga. Maka lahirlah kayak si Patriot ini. Anak busuk, anak haram. Ini nih. Dia tidak mengerti hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia dungu bodoh. Pergi kau ke rumahnya pasti bodoh ini. Pandai megang HP aja. Ngetik-ngetik. Tapi nggak ngerti dia psikologis orang. Paham ya? Pokoknya kuhancurkan Sedis. Lihat. Semakin kalian bela kuhancurkan. Pegang cakapku ini. Kuhancurkan. Ya. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itulah yang membuat Rudi Yohanes sangat stres. Ya, kenapa dia begitu benci dengan yang namanya Edis Sidabutar ini. Padahal kalau kita lihat ya, ini kan satu perjuangan. Wak Labu itu pernah menjadi mentornya. Pernah membimbing Edis supaya dia bisa muncul, supaya bisa terkenal, ya supaya bisa jadi Polikardus utama. Tapi kenapa sekarang seperti ini kan gitu? Sangat disayangkan. Dan memang ya, Rudi Yohanes itu sangat pantang kalau anak istrinya ketarik-tarik. Dari dulu, Luga itu begitu dibenci oleh Rudi Yohanes, teman-teman. Begitu dibenci. Tahu nggak kenapa? Gara-gara Luga pernah mengatakan, ya, Luga pernah mengatakan bahwa istri Rudi Yohanes itu keguguran karena Rudi Yohanes menyerang dia. Ini flashback ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu teman-teman, ya 4,5 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu, Rudi Yohanes itu istrinya hamil lagi. Jadi dia kan punya anak satu nih. Dulu dia istrinya sempat hamil dan dia sangat berharap bahwa istrinya tuh hamil anak laki-laki. Dia pingin punya sepasang kan gitu. Pingin punya anak sepasang, ya apapun ceritanya, apalagi suku Batak juga sama ya. Mereka tuh pingin ada anak laki-laki untuk meneruskan marga dia, meneruskan legasi-legasi dia. Itu yang dia harapkan. Ya, bisa meneruskan jejak dia menjadi debitur kan gitu. Menjadi sang debitur yang berikutnya. Dan saat itu istrinya keguguran. Ya, keguguran karena ada beberapa hal. Dan di situ Luga mengatakan bahwa itu adalah azab yang diterima Rudi Yohanes karena mengata-ngatai dia nabi palsu. Di situ marah besar si Wak Labu ini ya. Ngamuk sejadi-jadinya teman-teman.
Ngamuk teman-teman. Saya pikir waktu itu ngamuk karena hal yang biasa ya, karena memang dia kan di depan kamera selalu seperti itu. Jadi Rudy Yohanes di kamera dan di belakang tuh agak beda teman-teman. Kalau di kamera tuh dia lebaynya minta ampun. Lebaynya minta ampun. Ya gimmick lah kalau kita bilang. Gimmick supaya kontennya laku. Saya pikir dulu seperti itu juga. Ternyata enggak, benar-benar benci sama Luga. Baru dia terakhir cerita sama saya, kenapa dia benci? Karena istrinya dibahas di situ. Dia sangat sedih, ya, istrinya keguguran. Luga malah mengatakan itu karena dia menghina Luga, kena azab. Disitulah Rudy Yohanes dendam dengan yang namanya Luga Tambunan. Oke. Terus dengan saya gimana? Waktu dengan saya membongkar rumah anak terangnya. Saya bongkar rumah anak terangnya, ya, bahwa ini yang seharusnya panti asuhan kok berubah gitu. Yang seharusnya untuk anak-anak terong, yang harusnya menggunakan kolam tersebut adalah anak-anak terong, kok sekarang jadi pribadi. Itu yang saya pertanyakan. Mana kamar untuk anak-anak terongnya? Karena waktu Rudy Yohanes tour ya, virtual tour, kasih nampak orang ini rumah saya, waktu itu belum siap 100%. Sudah finishing. Ya, sudah lagi tahap finishing. Dia kasih nampak ini kamarnya, kan dia pamerin gitu. Ini kamarnya, ini kamar anak saya ini. Terus saya tanya, mana rumah kamar anak terongnya? Wajar nggak saya tanya? Saya ikut teman-teman, ikut mempromosikan dia. Suka tidak suka, saya pernah membantu promosi dia. Bahkan bisa dibilang saat pembangunan rumah anak terong itu, ya dari pertama dia beli tanah, peletakan batu pertama, waktu dia bikin konten ya, ini batu bata pertama, dia itu setiap hari buat konten sama saya, berbalas pantun. Berbalas pantun kita buat konten. Setiap hari, ya, bayangkan teman-teman. Setiap hari buat konten, setiap hari kita bareng, dan disitulah dia menggalang donasi untuk rumah anak terong. Jadi suka tidak suka, saya berkontribusi. Karena kalau nggak ada saya, nggak ada yang nonton konten dia. Betul nggak? Bahkan bisa jadi Kristen-Kristen yang menonton di tempat saya itu juga ikut menyumbang Rudy Yohanes untuk pembangunan rumah anak terongnya. Kita harus fair katakan itu. Dan saya cuma bertanya, mana kamar anak terongnya? Wah, langsung ngamuk dia teman-teman. Langsung ngamuk. Ditambah lagi, Paul Jang ikut membahas ya. Jadi dia menganggap gara-gara saya bahas, Paul Jang dan teman-teman yang Kristen-Kristen jadi ikutan nyerang dia. Ngamuk di situ. Saya pikir hanya masalah duit. Ya, saya pikir hanya masalah duit. Ternyata tidak, teman-teman. Rudy Yohanes berpikir, kalau ini didengar oleh anaknya, mental anaknya bisa hancur. Mental anaknya bisa rusak dan bisa bunuh diri. Jadi sama seperti Edis, teman-teman, yang membongkar dan mempertanyakan donasi-donasi yang dia kumpulkan. Kalau saya pertanyakan anak terongnya punya rumah, ya, rumah anak terongnya. Kalau Edis mempertanyakan donasi Rudy Simamora. Tapi duanya intinya sama. Mempertanyakan transparansi ya dari donasi-donasi yang dikumpulkan Rudy Yohanes. Kalau rumah anak terong, ya minimal dia bisa kasih lihat ini ada fisiknya gitu kan. Kamu bilang mana duitnya? Ini ada fisiknya. Walaupun kita tahu ujung-ujungnya rumah tersebut dipakai untuk dia. Dan saya ingat ya waktu itu Rudy Yohanes pernah lebay. Dia bilang apa perlu saya hancurkan rumah ini gitu ya. Ingat nggak teman-teman? Dia pernah bilang gitu, apa perlu saya hancurkan rumah ini gitu, supaya senang kalian. Ya ngomong aja teman-teman, tapi nggak dihancur-hancurin juga kan? Nggak mungkin juga dihancurin, karena dia butuh istilahnya apa ya, pegangan lah untuk anak istrinya. Suatu saat kalau dia nggak ada lagi, apalagi kita tahu dia juga sakit, walaupun sekarang menjaga pola hidupnya ya. Jam 10 malam dia sudah tidak aktif lagi, udah tidur dia. Kalau dulu kita ganggu dia tuh kayak Ultraman gitu. Kalau udah jam 10 malam udah titut, harus tidur. Dulu gitu dia. Terus dia bilang ya dia siapkan ini semua untuk anak istrinya. Jaga-jaga gitu. Minimal kalau dia sudah tidak ada, istrinya nggak pusing gitu. Harus bayar sewa rumah, harus cari sana-sini, ada peninggalan, ada rumah. Ya, tempat mereka tinggal. Itu mulia. Sebagai seorang ayah, kita harus akui, Wak Labu ini tanggung jawab. Sebagai suami, dia tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya. Itu oke. Tapi tanggung jawab kepada Tuhannya gimana gitu kan? Tanggung jawab kepada umatnya gimana? Itu aja yang saya pertanyakan. Ternyata dendam kesumat. Dan itu sama. Karena dia takut mental anaknya rusak. Untuk hal ini kita
apa ya, kita bisa terima alasan Rudy Yohanes benci sama Edis, benci sama saya, karena takut nanti anaknya dibully. Apalagi kalau yang ngomong tuh Edis. Kalau yang ngomong saya, dia mungkin bisa ajarkan anaknya bilang, lah itu kan yang ngomong Muslim. Yang ngomong Muslim jangan dipercaya. Dia akan buat, ya, akan buat tembok ataupun perisai, ya, buat perisai saat diserang dengan mengatasnamakan ini kan beda iman. Nah, mungkin masih bisa. Tapi saat itu dia diserang juga oleh Paul Jang dan dia sangat marah dengan Paul Jang, lebih marah lagi dengan Paul Jang. Ya mungkin karena kalau Paul Jang ini kan Kristen, otomatis dia nggak bisa gunakan agama sebagai perisai. Betul nggak? Anaknya nggak bisa menggunakan alibi agama. Yang nyerang Kristen juga loh. Kan seperti itu. Sama seperti Edis. Edis ini kan dianggap Kristus. Dianggap sebagai junjungan. Dan kita nggak tahu ya berapa lama popularitas Edis akan bertahan. Kalau sampai 4-5 tahun lagi masih bertahan, dan anak Rudy Yohanes yang sekarang SD akan jadi SMA, kalau SMA sudah mulai ngerti-ngerti kan gitu. Bahkan SMP pun sudah mulai ngerti nantinya. Betul nggak? Kalau SD masih sibuk main-main lah. Masih sibuk main-main. Tapi nanti SMP, SMA, mereka mungkin sudah mulai menonton. Karena kalau kita lihat, penonton-penonton YouTube kita itu banyak juga anak-anak SMP, SMA, teman-teman. Betul nggak? Apalagi zaman TikTok ini. Zaman TikTok ini yang nonton makin muda semua. Kalau yang tua-tua di YouTube nih. Kalau TikTok ini kan yang muda-muda banyak kan. Dan itu akan membuat anak Rudy Yohanes bisa jadi dibully. Bisa jadi dibully. Karena bisa jadi teman-teman anaknya itu adalah fans Edis. Ya, mereka menjunjung Edis. Sehingga Edis ngomong apa ya mereka percaya. Dan begitu mereka lihat, loh ini rupanya anak musuh Tuhan kita gitu. Ini adalah musuh junjungan kita. Ini anaknya. Habis anaknya dibully. Dan Rudy Yohanes takut anaknya dibully. Bahkan yang ditakutkan adalah sampai bunuh diri. Saya nggak tahu ini Rudy Yohanes yang lebay, ya terlalu terlalu lebay, terlalu jauh gitu, atau mungkin dia dapat penglihatan. Kan mereka ini punya Roh Kudus gitu. Mereka klaim ya, sekali lagi klaimnya, ya nggak apa-apa lah klaim. Mereka klaim mereka punya Roh Kudus, mana tahu Rudy Yohanes punya penglihatan ke depan. Anaknya bakal seperti itu sehingga dia ketakutan dari sekarang. Sehingga dia mencoba merubah itu supaya nggak terjadi. Mana tahu gitu kan, dapat wangsit dia, mimpi gitu kan. Yang lain mimpi ketemu Yesus, kalau dia mungkin mimpi lihat anaknya di masa depan, sehingga dia nggak terima, dia mau ubah itu semua. Itulah kenapa dia serang Edis dan dia kejar supaya Edis minta maaf, supaya Edis cabut semua perkataannya. Karena kalau hapus video nggak bisa. Edis hapus video pun masih ada di channel-channel orang lain. Masih ada yang re-upload, masih ada yang ambil untuk dijadikan pembahasan. Jadi minimal dia mau ada permintaan maaf Edis untuk jadi pegangan anaknya nanti supaya anaknya jangan sampai depresi dan dibully gitu kan. Ya maksudnya kalau dibully pun ada perisainya gitu. Nah, kalau saya kan dia tinggal bilang Islam tuh yang ngomong. Jangan dipercaya, Islam tuh musuh kita. Nah, kalau Edis minimal dia ada video yang dia simpan nanti untuk anaknya supaya anaknya kalau dibully kasih nampak nih. Nah, Edis sendiri yang ngaku bahwa dia salah, dia minta maaf dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu ya apakah dengan video ini pernyataan Rudy ini akan membuat Edis lunak, akan membuat Edis melihat, wah udahlah kasihan lah nanti anaknya bunuh diri gitu kan. Udahlah saya minta maaf, saya mengalah. Ya saya mengalah supaya anaknya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Apakah Edis akan seperti itu? Atau Edis akan tetap ngotot, akan tetap ya menyerang si Wak Labu ini? Ya kita tunggu teman-teman. Tapi kalau menurut penilaian saya secara subjektif, ya bisa dibilang Edis lah yang babak belur. Ini objektif teman-teman ya. Sorry, bukan subjektif. Objektif saya nilai. Edis yang babak belur. Kenapa saya bilang itu? Karena Rudy Yohanes itu nothing tulus. Nothing tulus teman-teman. Kamu melawan orang yang nothing tulus, gimana kamu bisa menang? Nggak ada keuntungannya Edis meladeni Wak Labu kalau kita bilang. Kalau jujur-jujuran gitu. Ini ibaratnya yang juara lagi lawan yang peringkat paling bawah. Peringkat paling bawah yang dia lawan. Paling bawah ini mau turun kemana lagi? Udah nggak ada lagi bawahnya teman-teman. Itu udah paling bawah sih Rudy Yohanes itu. Udah paling bawah. Dia babak belur pun
hanya menambah jumlah orang yang menghujat dia. Yang sebelumnya yang menghujat dia mungkin ada 1.000, ada 10.000. Begitu gara-gara Edis berubah jadi 30.000, naik 3 kali lipat. Ada yang berubah? Enggak, cuman tambah banyak komentarnya aja. Tapi tetap aja dia dihujat. Betul tidak? Kalau Edis kan lagi di atas. Kita lihat sekarang, mulai ada juga yang mempertanyakan Edis ini, menyerang Edis. Bahkan kita lihat semua orang sekarang menyerang Edis. Betul nggak? Semua orang sekarang kompak menyerang Edis, apalagi para pendeta tuh, yang melihat ini kesempatan. Semua orang melihat ini kesempatan. Wah, ini saatnya kita mencuri domba Edis. Ini kesempatan nih untuk menenggelamkan Edis. Itu yang terjadi kan? Jadi Edis lah yang kalah di sini. Harus kita akui, Edis yang kalah. Ya. Kalau saya, dua orang ini sama sih. Dua-dua ini kan badut bagi saya. Jadi bagi saya, ya saya akan nilai objektif aja gitu. Edis yang di sini dirugikan. Kalian bisa lihat komentar-komentar itu sudah mulai tuh. Edis yang dianggap itu terlalu sombong, terlalu arogan. Seharusnya kan kamu di atas, ngapain kamu ladeni yang bawah-bawah ini gitu kan. Kamu yang mengatakan kamu Kristus, kalau si Rudy Yohanes ini Iskariot gitu. Kalau gitu ya tunjukkan gitu. Tunjukkan bahwa kamu tuh memang berbesar hati. Itu yang diharapkan oleh sebagian ya para pemujanya juga gitu kan. Ya kita memujamu, tunjukkanlah kamu benar gitu. Apalagi pernyataan Rudy Yohanes mengenai Edis yang tidak menyumbang buat Rudi Simamora itu ya benar gitu, apa adanya. Masa kamu dapat sampai miliaran ya, dikasih data. Edis itu dapat sampai 3 miliar diprediksi. Paling sedikit 2 miliar lebih udah. Dalam 10 bulan ini. Terus mana untuk si Rudi Simamoranya? Cuman 250.000. Ini kan dipertanyakan gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada tanggung jawab Edis juga gitu kan. Sejak kapan jadi tanggung jawab dia? Jadi kewajiban dia untuk menyumbang buat Rudi Simamora. Kenal aja kagak. Kenal aja pun gara-gara kemarin baru naik di TikTok dia. Cuman pernah dengar namanya. Cuman karena sama-sama Polikarpus. Kenapa harus nyumbang kan gitu? Tetapi kan orang mempertanyakan moralitas kamu di sini. Ya. Kalau Rudy Yohanes wajib, karena dia pernah dapat keuntungan. Pernah dapat keuntungan dari Rudi Simamora. Kalau orang sudah pernah kerjasama dapat keuntungan, ya etikanya kan ya kamu yang harusnya bantu gitu. Tapi kalau Edis ini kan, karena orang melihat 3 miliar. Masa cuman bantu 250.000? Minimal 1 juta kayak atau 2 juta gitu kan. Ya, itu yang dipertanyakan orang. Moralitas Edis itu di situ. Karena orang membandingkan dengan uang yang dia dapat. Tapi kalau orang nggak tahu uang yang didapat Edis, ya mungkin orang, ya itu bukan kewajiban dia gitu kan. Tapi karena orang sudah tahu Edis ini dapat sangat banyak. Masa pelit sekali? Betul nggak? Kan kasarnya itu. Ada orang nih, konglomerat kaya sekali. Terus ada teman satu gerejanya yang susah. Teman satu gerejanya padahal nih. Lagi susah makan, susah semua. Masa nggak bisa sih nyumbang sedikit gitu? Ya walaupun nggak kewajiban kan gitu. Nah ini yang dipertanyakan. Jadi Edis sekarang memang babak belur teman-teman. Itu harus kita akui dan itu terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di sini ya. Jadi memang Rudy Yohanes takut anaknya bunuh diri. Anaknya satu lagi teman-teman ya. Satu perempuan gitu. Kalau sampai bunuh diri gimana gitu kan? Gawat. Ya, kalau Rudy Yohanes sudah tua sakit-sakitan nanti anaknya nggak ada gimana? Siapa yang ngurusin dia gitu? Nah, itu yang dia pikirkan. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan di sini saya umumkan juga teman-teman ya. Kita sekarang sedang ada di wilayah Malang dan sedang mengecek daerah-daerah yang banyak ya, banyak saudara-saudara kita yang murtad. Kenapa mereka murtad? Ah, ini kita lagi gali dan nanti akan saya umumkan di channel Himpunan Mualaf Cerdas, bukan channel ini ya. Di Himpunan Mualaf Cerdas. Begitu juga kesaksian saudara-saudara mualaf kita yang ada di daerah sini. Sekaligus apa saja yang terjadi, kenapa banyak yang murtad. Nah, ini kita bedah semua di sini. Kita bedah di channel satu lagi. Oke? Bagi teman-teman yang mau support perjalanan kami, perjuangan kami di sini, saya di sini dengan Ko Ajis ya, berdua. Ya kita turun ke daerah karena kalau urusan ke daerah, urusan yang ya bisa dibilang perjuangan di lapangan itu lebih cocok sama Ko Ajis ya. Terus kita juga mau umumkan kita ada jual madu teman-teman, jual madu bagi teman-teman yang mau beli silakan, kita ada taruh di kolom komunitas ya. Kita
memberdayakan lah apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.